Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Saudara, tak terasa beberapa hari ke depan umat Islam akan menjalankan ibadah mulia di bulan Ramadan. Bulan penuh hikmah, rahmat, serta ampunan yang selalu ditunggu. Berbagai persiapan pun dilakukan dari kesehatan fisik hingga mental, kita pun perlu mempersiapkan. Seperti apa tips agar bulan Ramadan yang dirindukan ini benar-benar bisa dijalankan dengan khusyuk? Di studio sudah bersama kami ada dua narasumber yang hadir bersama dengan narasumber Universitas Ma'arif Hasyim Latif atau Umaha Sidoarjo. Di samping saya sudah ada Ibu Dr. Siti Nur Husnul Yusmiati selaku dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Umaha Sidoarjo. Apa kabar Ibu Husnul? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Senang ketemu dengan saudara-saudara di Sapa Jatim ya. Sehat-sehat semua, amin. Baik, amin. Terima kasih Bu Husnul. Kemudian terima kasih Mbak Vina. ada Ibu Dr. Destri Wiwis Wijayanti selaku dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Umaha Sidoarjo. Apa kabar Ibu Destri? Selamat pagi semuanya, terima kasih Mbak Vina, sehat selalu untuk saudara pemirsa se-Jawa Timur. Baik, terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Jawa Timur. Nah saudara, dengan tema kali ini menjaga kesehatan fisik dan juga mental dalam menyambut ibadah bulan suci Ramadan nanti. Nah kalau kita ngomong soal sehat fisik dan mental itu seperti apa sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Jadi pada intinya kita manusia ini kan makhluk yang utuh ya Mbak Vina. Jadi kita itu ada dalam satu kesatuan antara kondisi sehat yang secara fisik, sehat secara mental. Sebetulnya ada lagi ya. Jadi kalau dalam perspektif ilmu kesehatan masyarakat yang selama ini saya tekuni, itu bahwa manusia itu adalah makhluk biologis, makhluk psikologis, makhluk sosial dan makhluk religius. Ya, artinya di sana manusia itu sebagai satu kesatuan yang tidak hanya dipandang secara unsur-unsur biologis atau fisik saja, tapi juga di sana kita memiliki mental spiritual. Kita punya rasa, punya kejiwaan. Nah, ini tentu harus diselaraskan ya. Karena dua-duanya baik fisik maupun mental ini saling terkait. Siapa bilang orang itu kalau cuman kepikiran doang kemudian nggak berefek kepada kesehatan fisik, itu pasti nanti akan ada pengaruhnya. Karena dalam tubuh kita ada sistem-sistem yang itu sangat dipengaruhi oleh pola pikir kita sendiri. Begitu Mbak Vina. Jadi sangat berpengaruh sekali ya, apalagi kalau misalkan kita misalkan punya mental yang tidak sehat, katakanlah mental seperti yang itu ya tidak Bu ya. sehat, maka tubuh kita nanti juga akan terinisiasi menjadi abnormal, menjadi kurang sehat. Demikian juga sebaliknya, kalau tubuh kita secara fisik juga ada gangguan, maka itu tentu akan membuat situasi kejiwaan kita menjadi tidak nyaman. Ya, seperti itulah. Jadi memang ada keterkaitan. Betul sekali. Ya. Baik. Nah ini sebenarnya yang dijalankan ini sehat fisik dan juga mental ini mana sih yang harus diutamakan atau memang beriringan? Harus beriringan, sama-sama. Kita tentu nggak mau hanya tubuh kita aja yang sehat, sementara pikiran kita sumpek. Kita tentu nggak mau. Demikian juga kita nggak mau pikiran kita seneng, bahagia, tapi tubuh kita nggak sehat. Jadi ini harus selaras. Harus selaras bersama-sama, kita saling inisiasi antara faktor psikis, nanti akan kembali kepada fisik, demikian juga kita membiasakan hidup sehat secara fisik ya dengan lifestyle yang bagus, nanti juga ini akan membuat kita juga memiliki kondisi kejiwaan yang bagus. Baik, Ibu mengatakan kalau untuk sehat fisik dan juga mental ini harus berjalan secara bersamaan seperti itu saudara. Nah mungkin Bu Destri bisa menambahkan ini kenapa sih menjaga kesehatan fisik dan mental ini begitu penting untuk kita lakukan dan manfaatnya apa saja, apalagi kan sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan begitu Bu Destri. Iya, baik. Menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dr. Husnul tadi, bahwa memang secara filosofi pun itu manusia itu kan
mempunyai keterkaitan yang erat ya antara fisik dan emosi. Jadi antara body and soul itu mempunyai satu hal yang saling terikat, di mana kita tahu bahwa jiwa atau bagian dari tubuh kita itu tidak bisa terpisah sendiri, Mbak Vina. Jadi secara filosofi kehidupan itu ada yang disebut sebagai teori dualisme ya. Jadi di situ dikatakan bahwa soul ini adalah satu bentukan yang tidak terlihat, suatu materi yang tidak terlihat. Jadi tetapi dia mempunyai kaitan yang sangat erat dengan fisik seperti itu. Oleh sebab itu kenapa sangat diperlukan ketahanan fisik, sangat diperlukan suatu preparing well sebelum kita melakukan puasa. Itu supaya kita apa? Supaya secara fisik kita mampu dan itu sangat ditunjang oleh pemikiran yang baik. Ya, karena secara soul sendiri, secara jiwa sendiri itu tidak bisa terpisah oleh fisik. Demikian juga fisik juga tidak terpisah oleh jiwa kita. Seperti itu Mbak Vina. Jadi kalau saat kita betul memahami bahwa manusia itu terdiri dari sebenarnya fisik dan jiwa yang tidak bisa terpisahkan, maka kita harus bisa menyadari bahwa sebelum puasa kita harus bisa mempersiapkan fisik dengan baik. Mempersiapkan fisik dengan baik itu dalam arti bahwa dalam rentang waktu, oh ini kita sebentar lagi kita akan puasa, 11 hari lagi atau 12 hari lagi ya Bu Husnul ya, itu nanti kita akan puasa. Harus dipersiapkan dengan baik. Dengan cara bagaimana? Untuk tidak lagi mungkin yang suka berolahraga tidak exercise berlebihan, kemudian tidak menekan jiwa itu dengan stres pekerjaan yang berlebihan. Mulai dipersiapkan. Jadi pada saat kita preparing well, maka kita akan bisa beribadah dengan baik, karena saat kita beribadah itu kita menyehatkan jiwa kita. Ya kan, dari jiwa kita yang sehat maka secara fisik pun kita bisa akan mempersiapkan puasa dengan baik. Seperti itu kurang lebih. Baik, itu ya untuk bentuk-bentuk persiapannya. Betul. Nanti ya dalam menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Betul. Nah ini sebenarnya kapan sih seseorang itu harus melakukan hal tersebut? Apakah memang lebih baik dilaksanakan sebelum menjalankan ibadah puasa nanti, atau memang pas waktu ibadahnya nanti begitu Bu? Iya. Menjawab dari pertanyaan Mbak Vina ya, bagaimana sebaiknya waktu yang harus kita persiapkan itu sedini mungkin ya, waktunya itu ya kurang lebih kalau bisa ya 1 minggu lah sebelum puasa kita harus benar-benar siapkan, terutama karena sebenarnya kondisi puasa itu sangat dependen ya, sangat tergantung pada setiap individu. Kita tidak bisa kan menyamakan untuk puasa itu berlaku, oh saya bisa puasa baik, Anda harus bisa seperti saya, kan tidak bisa seperti itu. Baik. Jadi itu sangat tergantung oleh kondisi kesehatan seseorang, kemudian manage stres dari seseorang juga, kemudian bagaimana kondisi lingkungannya juga, itu kan sangat mempengaruhi per individu. Jadi kalau dipersiapkan dengan baik ya kurang lebih mungkin selama 5 hari sebelum puasa atau 3 hari lah minimal kita harus bisa mempersiapkan dengan baik tubuh kita, mungkin dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan mungkin dokter atau apa yang biasanya ada dokter keluarga, itu kita harus siapkan. Kemudian juga apalagi kita perlu siapkan suplemen ya, karena memang pada waktu puasa kita akan berhadapan dengan suatu kondisi dehidrasi. Baik. Nah, dalam kondisi dehidrasi itu apa sih sebenarnya yang perlu bisa kita berikan pada tubuh kita? Itu adalah suatu keseimbangan elektrolit. Seperti itu Mbak Vina. Jadi bagaimana cara sederhananya? Itu ya kita harus mempersiapkan salah satunya seperti itu tadi, konsultasi pada dokter keluarga, kemudian kita mempersiapkan suplemen ya, tambahan yang sesuai dengan apa yang diresepkan mungkin oleh dokter atau yang sudah menjadi kebiasaan kita. Jadi tidak bisa awut-awutan, tidak bisa kita besok puasa, hari ini kita persiapan, itu rasanya tidak akan bisa lebih baik begitu. Jadi harus ada ya minimal 3 hari atau 1 minggu sebelumnya itu, maka diharapkan nanti puasa itu dapat kita jalani dengan baik selama
30 hari selama 1 bulan Ramadan. Gitu. Baik, jadi diberikan jeda waktu paling tidak 5 sampai dengan 3 hari begitu ya Bu ya, Hamin 3 begitu untuk mempersiapkan kesehatan fisik dan juga mental menyambut bulan suci Ramadan, biar maksimal juga ya untuk menjalankan ibadah puasanya. Tapi kenyataannya di luar ini masyarakat ini lebih aware terhadap kesehatan fisik dibandingkan kesehatan mental mereka. Jadi lebih sering untuk terabaikan. Nah, ini kenapa sih Bu faktornya sebenarnya? Iya, mungkin juga karena salah satunya pengaruh mode ya. Pengaruh mode pokoknya kelihatan performance-nya itu yang oke, yang bagus. Tapi sebenarnya nanti di umum itu seperti baik-baik saja. Padahal kalau kita di belakang umum bisa saja kita jadi gampang lemes, kita tidak loyo, ada keinginan untuk break fasting. Ya, padahal itu sebenarnya adalah suatu juga termasuk dalam aturan puasa di selama bulan Ramadan itu kan ada aturannya. Nah itu yang seharusnya kita perhatikan dengan lebih baik bahwa kenapa fisik itu lebih menjadi perhatian, ya harus diperhitungkan lagi dengan beberapa faktor yang mempengaruhi tadi. Jadi kalau dalam arti bahwa kalau seseorang itu memperhatikan fisik secara negatif, jadi tidak memperhitungkan kejiwaan, tidak memperhitungkan apa yang harus dipersiapkan, itu juga pasti akan sangat tidak baik, mungkin tidak akan lebih baik ya Mbak Vina untuk kondisi fisik ya. Tapi kalau secara negatif beranggapan saya baik-baik saja, padahal secara dalam artinya harus bisa balance itu tadi Mbak Vina ya. Jadi pada saat kita menyiapkan mental, otomatis pasti nanti akan berefek baik pada fisik, mungkin seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Nah ini boleh, monggo silakan. Jadi terkait dengan kesiapan mental kita menjelang Ramadan, betul yang disampaikan oleh Bu Dr. Destri. Kita selain secara fisik, ini memang tubuh manusia itu selalu membutuhkan sesi adaptasi. Di umat Muslim itu setiap menjelang bulan puasa Ramadan, kalau kita mengikuti kajian-kajian itu 3 bulan sebelumnya ada bulan Rajab, kemudian ada bulan Sya'ban, itu kan ada kesunahan-kesunahan di mana kita di sana juga dianjurkan untuk mulai berpuasa. Nah, kenapa ini ada keutamaan-keutamaan untuk berpuasa di bulan-bulan sebelum bulan suci Ramadan itu, selain juga untuk kita mulai menata hati, mulai untuk menata fisik juga, mengkondisikan saluran pencernaan kita, kemudian mulai untuk menerima perubahan jadwal makan. Jadi sebetulnya puasa itu tidak ada pengurangan porsi makan, yang ada adalah memindah jadwal makan saja, seperti itu. Nah, ini kalau sudah terkondisikan dengan baik, insya Allah nanti hari H di bulan suci Ramadan, mulai hari pertama, itu insya Allah sudah tidak ada kesulitan lagi, artinya tidak terlalu berat lah. Jadi 1 bulan Ramadan sebelumnya ada 11 bulan sebelumnya mungkin kita nggak pernah berpuasa sama sekali, ya itu tantangannya lebih berat lagi. Tapi kalau kita mengikuti kesunahan-kesunahan sebelumnya, insya Allah itu lebih teradaptasi. Secara mental mungkin kita lebih kepada kuat nggak untuk menahan godaan selama berpuasa. Itu dia ya Bu ya, yang nanti kita juga akan tanyakan berikutnya ya Bu ya. Kalau kita menjalankan ibadah puasa, ini semangatnya kok di awal-awal saja, tapi pas waktu pertengahan perjalanan itu kok rasanya kayak nggak semangat, gampang lemes juga. Tapi nanti bisa dijawab ya di segmen berikutnya. Tetap di Sapa Jatim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami di Sapa Jatim. Nah, kembali lagi untuk perbincangan kita tadi ya Bu ya. Kalau kita menjalankan ibadah puasa di awal-awal ini biasanya semangat begitu. Tapi kalau udah perjalanan di tengah-tengah ini biasanya semangatnya udah kendor. Udah lemes, nggak semangat, bahkan mau sahur pun juga jadi jarang bangun. Nah, ini sebenarnya faktornya kenapa sih Bu? Iya, jadi
sebetulnya juga adanya fenomena seperti itu tidak semua juga ya Mbak Vina, mungkin beberapa orang ya. Jadi pada awal kita melihat memang siar Ramadan itu menggebu-gebu ya. Kita lihat aja di beberapa masjid musola itu kalau hari-hari pertama Ramadan itu wah penuh full ya, kadang sampai di luar halaman itu nggak muat ya, sampai nutup jalan juga gitu lah. Nanti di awal mulai barisannya tambah maju begitu. Iya, tentu ini juga sebagai suatu tantangan bagi kita umat Muslim ya. Di awal secara gebyar kebersamaan itu terasa banget. Tapi ini menjadi justru motivasi bagi kita secara fisik. Kita kan awal nih puasa ini ya. Nah, lemes-lemesnya terasa banget. Tapi dari ada siar yang begitu kuat, ini bisa mengalihkan sedikit keluhan fisik yang tadi kita rasakan ya. Rasa haus, rasa lapar yang mungkin belum terkondisikan oleh tubuh kita dengan baik. Nah, dengan adanya gebyar yang sedemikian siar itu, ini akan memicu kita untuk lebih termotivasi. Di tengah bagaimana? Di tengah pertengahan Ramadan. Nah, kondisi tubuh kita sudah mulai bagus nih adaptasinya. Makanya kadang-kadang kita merasa udah nggak sahur nggak apa-apa, kuat kok. Padahal nggak gitu juga ya Bu. Padahal nggak boleh begitu juga. Karena apa? Karena secara biologis tubuh kita tetap membutuhkan asupan yang mencukupi. Meskipun nih secara metabolik tubuh itu meskipun kita nggak makan 24 jam itu masih ada cadangan-cadangan energi. Ya secara kasar nggak mungkin lah orang itu mati kelaparan gara-gara nggak makan 24 jam. Enggak, masih ada banyak cadangan energi dalam tubuh kita. Kalau urusan minum beda lagi. Jadi kalau urusan minum jangan sampai terjadi dehidrasi, itu aja. Jadi kalau urusan minum tetap kita kondisikan bagaimana ketika kita di jam-jam iftar ya, jam-jam kita bisa makan dan minum, itu kita penuhi kebutuhan minum kita selayaknya hari-hari biasa. Nah, pertengahan sampai akhir kenapa kita kok mulai agak males ini? Kendor ya Bu ya semangatnya. Mulai agak males ini. Padahal tubuh kita udah mulai siap gitu. Nah, itu lebih kepada godaan nafsu. Godaan begitu ya ini yang membuat kita goyah akhirnya. Membuat kita goyah. Kalau tadi awal wah kita harus bisa ini, harus bisa gitu ya. Nah, pertengahan wah di diskon toko-toko pada banyak ini ya, diskonnya tambah makin gila ini, udah mulai banyak beli satu gratis satu dan lain-lain. Nah tentu itu penggoyahkan, sebetulnya itu pada spiritualnya. Bagaimana seorang muslim itu bisa sampai lulus mendapatkan ibadah Ramadannya, kemuliaan Ramadannya itu sampai di terakhir, sampai kemudian menyambut 1 Syawal, itu seperti dia lahir kembali dari rahim ibunya. Itu sebuah status yang menjadi tantangan bagi kita semua umat muslim di bulan suci Ramadan. Jadi bagaimana kita menjaga emosi biar tetap stabil, nggak sampai ada panik buying ya. Bagaimana kita kemudian tidak mudah tersulut oleh hal-hal yang bisa menggoyangkan kondisi berpuasa kita. Nah, tantangannya di sana. Sehingga kesehatan mental itu kan sebuah keberimbangan. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bersikap, tidak mudah emosional, tidak mudah tersulut, tidak mudah terpengaruh dan lain sebagainya. Di sanalah pentingnya kita menjaga keseimbangan mental selama berpuasa, sehingga kemuliaan Ramadan itu tetap kita peroleh sampai akhir Ramadan. Oke, seperti itu ya Bu ya. Dan itu memang cukup susah-susah gampang ya untuk menjaga kekonsistenan kita. Butuh support system. Butuh support system. Support systemnya dari mana nih Bu? Nah, mungkin menambahkan sedikit. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dr. Husnul berkaitan dengan mungkin lebih tepatnya ke aktivitas pondok Ramadan ya Bu Husnul ya. Boleh, secara keilmuan itu apa yang kita sebut sebagai suatu bentuk manajemen stres, Mbak Vina. Jadi manajemen stres itu adalah memungkinkan kita untuk bisa menghadapi suatu tantangan itu dengan baik.
Nah, salah satunya apa? Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi di dalam manajemen stres. Nah, berhubungan dengan puasa Ramadan ini sangat baik sekali untuk setiap yang menjalankan ibadah itu bisa terhubung dengan sosial seperti tadi kita sebut sebagai support system ya, Bu Husnul ya. Salah satunya selama hampir 1 bulan selama puasa Ramadan itu kan pasti ada pondok Ramadan. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari manajemen stres. Sehingga pada saat kita terhubung dengan relatif, berhubung dengan friends ya, teman-teman, terhubung dengan saudara, kemudian hubungan sosial itu akan memberi kekuatan untuk tetap fokus pada apa yang tadi disampaikan oleh Bu Dr. Husnul, bahwa tujuan utama ibadah Ramadan itu adalah menuju pada satu bentuk kebaikan. Ya Bu ya, untuk bentuk suatu bentuk kembali pada fitrah. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan, karena pada saat kita memanajemen stres itu kita akan bisa melakukan ibadah puasa Ramadan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam manajemen stres itu salah satunya pertama memang kondisi fisik ya. Kita harus memperhatikan bahwa pada saat kita berpuasa kita memerlukan satu bentuk asupan cairan yang cukup, di mana dalam hal ini seperti tadi yang sudah Bu Dr. Husnul juga sampaikan, itu adalah pada waktu buka puasa atau pada saat-saat kita memang ada waktu untuk makan atau minum, kita bisa memperbanyak cairan. Dalam arti ada satu tips sedikit ini Mbak Vina. Monggo di-share Bu. Iya. Salah satu hal mungkin sebelum kita menutup ini ya buka puasa atau waktu pagi sahur itu kita bisa menambahkan sedikit air putih yang akan kita minum terakhir itu dengan sedikit garam. Oh, ya, jangan terlalu banyak, jangan dibanyakkan. Asin nanti ya Bu ya. Iya, keasinan malah nanti efeknya kemana-mana. Ini fungsinya apa nih Bu untuk menambahkan garam itu? Itu kita lebih ke balancing elektrolit. Ya, jadi itu adalah sangat penting supaya kita juga selama hampir 8 jam ya, itu kita puasa itu kita bisa mempertahankan dengan baik, karena pada saat kita menambahkan itu sebenarnya kuncinya di situ ya Mbak Vina. Jadi keseimbangan elektrolit itu kita harus bisa perbaiki, kita harus bisa bantu tubuh kita dengan keseimbangan elektrolit. Ya, kalau kita mungkin ada beberapa merek minuman yang memang berisi elektrolit itu mungkin bagus, tapi kalau untuk yang sederhana saja itu terakhir kita bisa tambahkan sedikit garam sedikit pada air tawar itu ya, jangan terlalu banyak, yang penting itu pas buka puasa ya Bu ya, pas mau sahur ya, sahur. untuk persiapan selama seharian itu mungkin salah satu tipnya. Kemudian juga itu adalah salah satu bentuk untuk mensupport fisik kita. Selain itu juga ya hal yang lain, mengurangi stres ya. Otomatis kalau yang guru-guru senam, pelatih-pelatih yang mungkin harus menekan untuk customernya hari ini 3 jam atau 4 jam ya, kita kendoin lah ya, kita kendorin 1 atau 2 jam seperti itu. Jadi tidak menekan tubuh dengan aktivitas yang berlebihan, itu juga salah satu bentuk dari manajemen stres. Apalagi ya itu tadi seperti kita tetap terkontak dengan sosial, kita berhubungan dengan temannya. Dalam arti dalam lingkungan yang baik ya. Jadi kita harus tetap berada dalam lingkungan pertemanan, perkerabatan, persaudaraan, itu akan nanti memantapkan fokus kita di dalam menyelesaikan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Wah, ini ternyata tipsnya banyak sekali ya. Dengan menambahkan air garam seperti itu, saya juga baru tahu untuk hal ini begitu. Jadi ini bisa berdampak ya pada kesehatan fisik pada kita. kesehatan gitu ya, selama kita di jam-jam fasting itu. Ya. Baik. Kemudian Ibu mengatakan untuk mengurangi aktivitas begitu ya. Betul. Nah, ini apakah ketika kita puasa kita tidak sama sekali mungkin melakukan olahraga seperti itu atau harus. bagaimana Bu? Harus ya. Ini aktivitas olahraga yang seperti apa yang memang disarankan? Ya, aktivitas olahraga tentunya selama itu tidak terlalu menguras energi. Ini kembali lagi pada kesehatan mental ya, bagaimana kita bisa memahami tubuh kita. Betul. Itu kan salah satu kemampuan, kecerdasan kita sendiri untuk memahami tubuh kita. Orang yang terlalu memforsir tubuhnya sehingga mengorbankan hak-hak tubuh, sehingga di sana kemudian ada sedikit protes dari tubuh kita. Nah, itu kemudian nanti yang menjadikan orang ini ada gejala-gejala
gangguan ya, gangguan tubuh atau sakit seperti itu. Nah, di sanalah pentingnya kita mempersiapkan mental dengan baik dengan memahami bahwa oh saya sedang berpuasa. Artinya kita sedang berpuasa itu bukan terus wah saya harus tidur aja terus. Enggak. Malah bikin lemes ya Bu ya? Nah, kalau dibikin tidur aja terus, nah ini secara metabolik tubuh itu tentu tidak bagus. Karena apa? Karena tubuh tidak terinisiasi untuk memecah energi-energi yang tersimpan di hati, tersimpan di otot. Ya, Baik. jadi kita itu kalau kondisi tidak ada asupan terbaru dari pencernaan, maka yang kita pecah adalah cadangan-cadangan gula atau cadangan-cadangan energi yang ada di hati, yang ada di otot seperti itu. Nah, ini yang membuat tubuh kita terus aktif ya, terus aktif. Nah, aktifnya tubuh inilah yang membuat kita hidup dan sehat, begitu. Makanya kenapa kalau dibikin tidur terus ini justru nggak bagus. Kenapa? Karena justru tubuh kita jadi inaktif ini. Ya, jadi cepat lemes ya. Malah kepingin apa orang Jawa bilang mokel ya. Mokel. Ada godaan mokel itu ketika kita tidak banyak gerak ya Bu ya? Seperti itu. Justru terasa sangat lemes ya. Kenapa lemes? Karena itu tadi tidak ada sinyal-sinyal yang membutuhkan energi yang perlu dipecah. Karena nggak ada aktivitas. Begitu kita ada aktivitas, maka oleh tubuh kita, oleh hipotalamus yang ada di otak itu akan meluncurkan sinyal bahwa ini harus ada penyediaan energi, harus ada pemecahan energi saat ini ya gitu. Jadi suplai energi terus kita dapatkan. Makanya kenapa dengan aktivitas selama berpuasa yang tentu itu kita sesuaikan ya, jangan sampai yang level-level tinggi lah begitu ya. Nah, itu nanti akan membuat puasa ini berjalan dengan sehat tanpa mengganggu produktivitas dan aktivitas sehari-hari. Baik, menarik sekali. Ternyata hal-hal yang harus kita perhatikan nih saudara untuk menyambut bulan suci Ramadan nanti. Dan tentunya hal-hal menarik apa saja sih yang ada di kegiatan Universitas Ma'arif Hasyim Latif sendiri dalam menyambut Ramadan sebentar lagi. Mungkin bisa diceritakan ya Bu Husnul dan juga Bu Desri. Jangan kemana-mana dulu saudara, tetap bersama kami di Sapa Jatim. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Nah, di segmen terakhir ini kita tadi sudah mengetahui nih saudara bagaimana menjaga kesehatan fisik dan juga mental jelang Ramadan. Kita juga ingin tahu nih Bu, untuk kegiatan untuk menyambut bulan Ramadan nanti di Universitas Ma'arif Hasyim Latif Umah Sidoarjo ini kegiatannya apa saja? Ya, jadi kalau kegiatan secara rutinitas untuk bulan suci Ramadan tidak beda jauh dengan aktivitas Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Kami ada kegiatan kajian, kemudian ada kegiatan tarwih berjamaah, kemudian buka puasa bersama, kemudian ada amalan semacam istighosah begitu, dan bermunajat ya, karena kita memanfaatkan waktu berpuasa itu kan menurut para ulama adalah termasuk waktu-waktu yang kita bagus sekali untuk banyak-banyak berdoa begitu. Kemudian untuk kegiatan sosial kita banyak turun ya Bu Destri ke masyarakat untuk memberikan edukasi, sosialisasi terkait dengan bagaimana mengelola makanan yang baik dan benar, bagaimana mempersiapkan menu-menu untuk buka puasa dan sahur. Termasuk juga kalau spesifik dari program studi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan, kami punya Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medik, kemudian Diploma 4 Teknologi Laboratorium Medik, kemudian S1 Mikrobiologi, dan yang akan ini insya Allah adalah ada S1 Administrasi Rumah Sakit. Ya, nah dari masing-masing prodi ini kami punya
progres-progres ke masyarakat yang sesuai dengan kompetensi kami, yaitu terkait dengan pemeriksaan kesehatan ya, pemeriksaan kesehatan gratis yang sekiranya itu bisa bisa dipakai untuk masyarakat umum ya. Karena pemeriksaan di laboratorium kan ada yang pemeriksaan yang bisa untuk umum, ada yang khusus ya. Baik. Karena terkait diagnosa tertentu begitu. Masyarakat untuk mengetahui kadar gula saya sekarang berapa, kadar kolesterol kita sekarang berapa. Jadi nanti kalau pas puasa kita juga bisa menata, mempersiapkan ketika makan sahur maupun berbuka, itu bisa kita berikan edukasi bagaimana sahur yang baik terkait dengan kondisi kadar kolesterol yang seperti ini. Bagaimana berbuka yang baik untuk para penderita diabetes mellitus. Hal-hal seperti itu kami jadikan sebagai program pengabdian masyarakat. Baik, selain program tersebut mungkin ada program lain yang mungkin akan dilakukan sebentar lagi atau mungkin hanya program itu saja? Pastinya ada takjil gratis Oh, itu pasti. aja. Kemudian juga ada santunan biasanya kepada mereka-mereka yang membutuhkan begitu. Tentu juga ada program-program unggulan ya, ini belum di-launching. Program unggulannya apa nih Bu kalau di Fakultas Kesehatan? Kalau di Umaha, fakultas, Sidoarjo. mungkin Bu Destri, Destri monggo, bisa. silakan. Berbicara tentang program studi teknologi laboratorium medik berhubungan dengan pengabdian masyarakat, itu memang kita tidak lepas dari regulasi pemerintah. Artinya kita ada beberapa prosedur, kita bekerja sama dengan puskesmas setempat, kita bekerja sama dengan aparat desa setempat untuk kita memberikan edukasi pada masyarakat, terutama selama bulan Ramadan itu biasanya kita akan lebih fokus bagaimana mempersiapkan nutrisi yang baik ya Bu Husnul. Jadi di saat itu kita akan benar bisa, termasuk kita juga melibatkan mahasiswa di dalam pengabdian masyarakat, karena memang untuk mahasiswa yang akan sebentar lagi lulus itu memang mereka harus bisa melakukan terjun ke lapangan, kemudian berinteraksi langsung kepada masyarakat. Nah, salah satunya sudah seringkali kita laksanakan minimal 1 tahun sekali, itu terakhir kita kemarin di Gili Genting Sumeneb. Jadi kita melakukan pengabdian masyarakat di sana, terutama memang untuk memperbaiki ya, kemudian untuk menambahkan edukasi bagaimana untuk hidup yang sehat. Kemudian untuk nanti persiapan bulan Ramadan itu kita berupaya supaya tetap efektif, tetap efisien, sehingga masyarakat tetap bisa menjalankan ibadah Ramadannya dengan baik. Itu yang akan menjadi unggulan dan sudah menjadi unggulan di prodi kita. Baik, Begitu, itu. Mbak Vina. Sedikit menambahkan, jadi Silakan, Bu. kami untuk teknologi laboratorium medik mungkin masyarakat belum banyak yang tahu Betul, ya, ya. Bu Destri. Betul, Bu Husnul. Jadi teknologi laboratorium medik ini nanti luarannya atau lulusannya adalah sebagai tenaga-tenaga analis di laboratorium kesehatan. Dulu kita menyebutnya analis, sekarang analis kesehatan. kita menyebutnya sebagai teknologi laboratorium medik. Atau TLM. TLM. Nah, ini masih menjadi primadona di bidang pangsa pasar tenaga kesehatan Ya, sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Oleh karena itu kami berharap juga saudara-saudara, Bapak Ibu masyarakat Jawa Timur yang menyaksikan tayangan ini bisa putra-putrinya atau famili-familinya nanti jika berkenan untuk terjun di dunia medis, karena ini banyak juga aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Ya, selain juga kompetensi yang kita pegang teguh, kemudian juga etik yang kita pegang teguh dalam praktek ini, juga banyak sekali unsur-unsur kemanusiaan Betul. ya yang Baik. kita usung begitu. Baik. Jadi teknologi laboratorium medik ini masih menjadi pangsa pasar yang laris manis. Lulusan manis. kami tidak ada yang menganggur, Mbak Vina. Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kalau menganggur pun itu mungkin karena sedang hamil. Sedang Baik. ingin istirahat. Sedang ingin istirahat seperti itu. Jadi kami tidak ada yang lebih dari 3 bulan tidak dapat kerja, lulusan kami. Alhamdulillah beberapa sudah tersebar di rumah sakit Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia dan juga di beberapa layanan kesehatan lain. Iya. Ya. Baik, itu Mahasiswa ya. kita memang rata, Mbak Vina, dari mulai
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, itu semua kita mahasiswa sudah banyak menyebar di sana. Baik, terima kasih ya Ibu ya, ini seputar Universitas Ma'arif Sidoarjo begitu ya, Universitas Ma'arif Hasim Latif Umaha Sidoarjo. Terima kasih untuk Ibu Dr. Siti Nur Husnul Yusmiati dan Ibu Dr. Destri Wiwis Wijayanti selaku dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Umaha Sidoarjo. Dan itu tadi saudara untuk perbincangan kita bersama dengan kedua narasumber ini terkait dengan sehat fisik dan juga mental, ini penting untuk kita lakukan sedini mungkin, dan tentunya jika kita fisik kita ini sehat dan juga mental kita juga sehat, maka kita nanti juga akan dapat menjalankan ibadah puasa nanti dengan lancar, nyaman, dan juga penuh hikmat. Saya Vina Putri pamit undur diri di acara Sapa Jatim. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.